Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan bagi kita, terutama nikmat kesempatan untuk menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Dua kalinya salawat serta salam, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh beliau baik dalam hal ibadah, baik dalam hal muamalah dan lain-lain sebagainya, dan kelak di yaumil kiamah mudah-mudahan kita semua berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio Osela dimanapun berada dan rekan-rekan Facebook, insyaallah kami sore hari ini live streaming yang kami muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kami bersama penyuluh agama Kecamatan Muara II. Pada sore hari ini insyaallah yang akan menyampaikan materinya yaitu Ustadz Hervin. Beliau ini alhamdulillah masih sendiri, masih bujang. Insyaallah mudah-mudahan tahun depan sudah beristri. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tidak lama-lama, langsung saja materinya akan disampaikan oleh Ustadz Hervin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu pemirsa yang sedang menonton di live streaming Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II. Sebelumnya kami sapa dulu, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Dan senantiasa dalam keadaan dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga di puasa Ramadan ini pahala kita, pahala Ramadan, pahala puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, berhubung kita masih di bulan suci Ramadan, tepatnya sekarang sudah 15 Ramadan Ustaz ya. Iya betul. Sudah tepat di tanggal 15 Ramadan, sudah di tengah-tengah. Sudah di pertengahan bulan suci Ramadan gitu. Iya betul Ustaz. Dan ngomong-ngomong juga biasanya 2 hari lagi atau bertepatan tanggal 17 Ramadan itu diperingati dengan istilahnya nuzulul Quran Ustaz ya. Iya betul. Ya, yaitu memperingati turunnya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan. Iya. Yaitu tepatnya tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dia sedang berkhalwat atau menyendiri, dan ketika itu juga di Gua Hira datanglah sesosok malaikat, yaitu malaikat Jibril, menyampaikan wahyunya yang pertama, dan itu bertepatan dengan di bulan suci Ramadan. Nah, makanya dalam Al-Quran juga di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi betapa mulianya bulan suci Ramadan ini, sehingga bukan cuman pahala yang berlipat ganda, namun juga yang paling spesial itu adalah bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Nah, bahkan yang namanya Al-Quran itu bukan kitab suci biasa. Bahkan kitab suci Al-Quran adalah kitab suci pedoman bagi kita, terutama umat Islam. Bahkan di dalam Al-Quran juga, di Quran surat Al-Baqarah, Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah, kitab ini adalah petunjuk. Tidak ada keraguan bagi dia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya di bulan suci Ramadan inilah pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Oleh karena itu kita akan membahas Al-Quran adalah bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran. Nah, dan juga
pentingnya juga Al-Quran itu sebagai petunjuk tadi, sebagai pedoman bagi kita umat muslim tentunya. Ya mungkin itu sebagai pengantar dulu. Baik. Baik, jadi Ustadz, bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup? Bagaimana tip dan triknya, Ustadz, sebelum kita membahas terlebih dalam, Ustadz? Baik. Ya. Memang tadi sudah kita singgung kan bahwa betul. Al-Quran itu sebagai pedoman atau petunjuk. Ya. Yang namanya petunjuk berarti itu sesuatu yang bisa mengantarkan kita. Ya, mengarahkan kita bahkan kemana. Kita, ya. Tentunya Al-Quran ini jawabannya. Dari mana asal kita, siapa yang menciptakan kita, tujuan kita ini apa, fungsi kita diciptakan ini sebagai apa, dan status kita ini sebagai apa. Bahkan bukan cuma manusia, bahkan alam semesta ini tujuannya apa. Itu semua ada di dalam Al-Quran semua, Ustaz. Mungkin tahu, Ustaz, apa sebenarnya, Ustaz, tujuan kita di dunia ini, Ustaz? Mungkin boleh? Ya, tujuan manusia, tujuan kita ini diciptakan oleh Allah, yaitu sebagai khalifah. Khalifah? Iya. Fil ardi. Ada di dalam Quran itu Al-Baqarah saja. Al-Baqarah, bahwa Allah itu sebelum menciptakan manusia, dia berkata-kata dulu kepada para malaikat bahwa aku hendak ingin menciptakan khalifah. Siapa itu khalifah? Ialah kita manusia. Khalifah itu artinya wakil, pengganti, pengelola yang mengelola bumi ini. Betul. Makanya Allah itu menciptakan makhluk yang bernama manusia. Biar apa? Biar ada makhluk yang mengelola bumi ini, alam semesta ini. Bayangkan kalau seandainya bukan manusia yang mengelola, malaikat. Tentunya ya dari awal diciptakan alam semesta sampai sekarang mungkin tidak akan maju. Betul. Karena kenapa? Karena malaikat itu tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan manusia mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau diperturutkan itu tidak akan pernah puas. Bayangkan, Ustaz, misalnya gak usah jauh-jauh, 10 tahun yang lalu nih, Ustaz, dibandingkan sekarang tentu beda kan, Ustaz, ya? Oh, beda jauh, Ustaz. Ya, kalau zaman dulu handphone itu paling canggih itu paling ada kameranya. Itu juga paling berapa megapiksel, kecil. Itu kalau kita tuh jegolnya gitu, nyingok yang itu be. Tapi kalau sekarang kamera itu semakin lama semakin canggih. Bahkan kalau zaman dulu zaman 10 tahun yang lalu belum ada yang namanya sosial media seperti Instagram, Facebook juga paling kalau pengen Facebook kan harus buka laptop dulu, harus buka komputer. Kalau sekarang dimanapun bisa kita. Dimanapun bisa asalkan ada handphone Androidnya dan juga ada kuota. Kalau ada kuota atau wifi. Jadi tujuan manusia diciptakan di dunia adalah untuk menjadi khalifah, salah satunya, betul. Boleh, Ustaz, mungkin dilanjutkan lagi. Ya, ngomong-ngomong tadi masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk hidup. Yaitu yang pertama tentunya harus mengimani Al-Quran itu. Tidak mungkin kita menjadikan pedoman sesuatu yang dijadikan pedoman namun kita tidak mempercayainya, tidak mengimaninya. Pasti harus yang pertama dulu harus kita imani, mengimani Al-Quran. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi dia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau orang yang bertakwa tadi, pedoman hidupnya ialah Al-Quran. Kalau misalnya dia menanyakan sesuatu tentang hidupnya, pasti dia bertanya pada Al-Quran. Solusi hidupnya pasti ada pada Al-Quran. Tentunya yang mengaku dirinya Islam, tentu harus dia beriman kepada Al-Quran. Tidak boleh dia mengingkari satu ayat pun. Kalau seandainya dia mengingkari satu ayat pun, misalnya dari sekian banyak ayat Al-Quran itu, cuma ada satu ayat yang dia ingkari, misalkan ibu-ibu nih, mohon maafnya, dia sangat tidak setuju dengan namanya poligami ini. Sehingga saking tidak setuju dengan poligami, dia mengingkari ayat yang namanya poligami tadi. Baik. Masalah poligami, misalnya ibu-ibu dia
tidak setuju, tidak suka dengan poligami, itu haknya. Tapi kalau mengingkari ayat Al-Quran mengenai poligami tadi, itu termasuk kafir dia. Makanya kita tidak boleh mengingkari satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, yang pertama, sebagai pedoman hidup kita harus mengimani dulu. Mengimani, benar-benar mengimani Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, setelah kita mengimaninya, tentunya kita harus membacanya. Betul. Membaca Al-Quran. Dan biar membacanya berkualitas, kita harus tahu dulu. Harus tahu bacaannya, harus tahu panjang pendeknya, tajwidnya, makharijul hurufnya juga. Lalu bagaimana kalau tidak tahu? Makanya belajar. Makanya ada yang namanya pengajian, ngaji Al-Quran. Dan ngajinya kepada orang yang lebih tahu. Seperti ustadz, ulama seperti kiai, dan lain sebagainya yang kira-kira dia lebih paham, dia lebih tahu mengenai bacaan Al-Quran. Biar kita bisa tahu mana yang panjang, mana yang pendek, mana itu tajwidnya, mana itu makharijul hurufnya. Kita harus tahu itu. Kemudian yang ketiga, setelah kita membacanya, yang ketiga memahami isi kandungan Al-Quran itu. Tentunya kalau memahami ini, kita tidak bisa cuma membaca ayatnya, kemudian kita membaca terjemahan, terus kita memahami sendiri. Tidak bisa. Karena di dalam ayat Al-Quran itu, ada beberapa ayat-ayat yang bagi kita orang-orang awam itu susah untuk memahaminya. Makanya, bagi yang tidak memahami, yang baginya ayat yang kira-kira mutasyabihat, itu harus bertanya kepada orang yang lebih paham, orang yang lebih tahu, tentunya kepada yang mengetahui tafsir Al-Quran tersebut. Ya. Baik Ustadz, tadi kan mengenai Al-Quran, membacanya, kemudian makharijul hurufnya, Ya. semuanya itu tadi tentu dengan adanya belajar. Terus bagaimana Ustadz kaitan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran sendiri? Ya. Sebelum kita lanjut mengenai ilmu pengetahuan dan Al-Quran, kita lanjut lagi, masih ada satu lagi Ustaz. Yaitu setelah mengimaninya, membacanya, memahaminya, dan yang terakhir mengamalkannya. Nah, ini yang lebih penting lagi. Jangan sampai kita sudah tahu bacaannya, sudah mengimaninya, sudah bisa membacanya, sudah memahami maknanya, namun tidak kita amalkan. Itu percuma. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah tentang puasa, dia tahu itu puasa itu wajib, ditujukan pada orang-orang yang beriman, tujuannya biar bertakwa. Namun ketika bulan suci Ramadan, dia malah tidak puasa. Dia sudah tahu, maka itu termasuk orang yang fasik tadi. Makanya yang paling penting dari ketiga tadi, yang terakhir tadi, yaitu mengamalkannya, harus penting juga. Harus diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong mengenai ilmu pengetahuan, kaitannya ilmu pengetahuan dan dalam Al-Quran itu tentu banyak sekali Ustaz. Kalau dijabarkan sekarang mungkin tidak akan habis ini, karena waktunya sangat terbatas, apalagi sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Tapi saya jelaskan sedikit, sebagian saja mengenai ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu penciptaan manusia Ustaz. Penciptaan manusia itu sudah ada sejak dahulu, bahkan dalam Al-Quran, dan dijelaskan dari Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan di zaman dahulu itu belum ada yang namanya kedokteran yang canggih seperti sekarang ini kan. Nah, dan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara detail dari mana asal manusia itu. Seperti di Quran surat Al-Hajj ayat kelima, itu dijelaskan tentang, ayat itu menjelaskan tentang orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan dalam kubur. Yaitu, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dalam kubur,
maka ketahuilah sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, lalu kami tetapkan di dalam rahim, lalu kami keluarkan kamu dalam bentuk bayi, lalu kemudian kamu berangsur-angsur menuju tahap kedewasaan, dan ada di antara kamu yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, agar dia tidak mengetahui lagi apa yang tidak diketahui sebelumnya. Lalu kemudian kamu lihat bumi ini kering, lalu apabila diturunkan air di atasnya, maka suburlah tanah itu dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, dari ayat ini saja itu jelas itu proses penciptaan manusia itu. Bahkan setelah menciptakan manusia, Allah juga jelaskan dalam ayat tadi bagaimana Allah sangat mudah menumbuhkan tanam-tanaman dengan cara menurunkan hujan tadi. Artinya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu sangat banyak. Dari proses penciptaan manusia sudah ada, bahkan ada yang namanya teori asal-usul bumi, katanya teori Big Bang, yaitu asal-usul bumi dari dentuman besar, itu sudah ada dalam Al-Quran juga. Dan segala sesuatu yang ada di muka bumi, alam semesta ini, semua sudah dijelaskan semua. Nah, jadi betapa pentingnya Al-Quran tadi sebagai petunjuk bagi kita. Ya, mungkin itu Ustaz. Baik Ustaz, tadi kan dijelaskan bagaimana kita harus memahami Al-Quran, harus belajar. Lalu bagaimana solusi bagi kita-kita mungkin yang sudah tua, yang sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek gitu, ingin belajar tapi gimana caranya, gimana solusinya agar mereka juga tetap belajar dan bisa membaca Al-Quran gitu Ustaz. Mungkin ada trik, tip yang termudah bisa diamalkan, bisa diaplikasikan bagi mereka gitu. Baik. Jadi bagaimana biar bisa belajar walaupun Ya, usia tidak muda lagi. iya betul itu. Ya, tentunya yang namanya belajar itu tidak ada waktu terlambat. Kan ada kan yang namanya menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Tidak ada batas waktunya, walaupun sudah tua tetap belajar. Terus bagaimana mau belajar sama siapa? Makanya ada yang namanya penyuluh agama Islam. Nah, dengan adanya penyuluh agama Islam, ya inilah yang akan mengajarkan, baik itu yang dari kecil, yang anak-anak, hingga yang dewasa. Bagi yang maluan, bagi yang malu karena sudah tua tadi bisa belajar dia. Penyuluh agama kita Opus Selatan ini berapa Ustaz? 112 ya? Ya, sekitar itu. Paling sedikit setiap kecamatan ada 3 kalau tidak salah, paling sedikit. Dan itu semua bisa dikonsultasikan dengan KUA masing-masing dan boleh bertanya. Baik Ustaz, karena waktu yang begitu cepat, mungkin ada closingnya Ustaz untuk para pemirsa, baik pendengar Radio Oselia maupun pemirsa live streaming. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, baik pendengar Osela 95,4 FM dan juga live streaming Facebook Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II. Di bulan suci Ramadan ini tentunya kita harus berlomba-lomba untuk mencari pahala sebanyak mungkin, karena kan bulan suci Ramadan adalah momentum untuk mencari pahala sebanyak mungkin, karena pahala yang dilipat gandakan tersebut. Bahkan begitu spesialnya bulan suci Ramadan itu juga sebagai bulannya Al-Quran, di mana diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan waktu paling penting ini untuk beribadah, terutama membaca Al-Quran, karena begitu banyak pahala yang bisa didapat. Karena pahala yang didapat ketika membaca Quran itu bukan satu ayat, bukan satu juz, atau bukan satu Al-Quran, tapi satu huruf, dan satu huruf itu berkali-kali lipat pahalanya. Bayangkan berapa banyak pahala didapat ketika membaca Al-Quran. Jadi harus banyak dimanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Cukup Ustaz? Ya, cukup. Baik para pemirsa,
ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di esok hari sore bersama pemateri yang lain insyaallah. Alafu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.